Halo, kembali lagi di channel Dede. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan desain token. Nah, tapi di sini kita melanjutkannya di bagian manajemen fonselnya. Oke, apa saja yang harus kita lakukan? Yuk, kita langsung saja ke file Figma-nya ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file style-nya, yang mana di sini ada informasinya. Itu kita mulai biasanya ya, ini pada umumnya itu baik website ataupun mobile itu biasanya kalau dari saya itu mendefine secara urutan fonselnya itu halnya semacam ini. Mulai dari H1 sampai H5, lalu dari H5-nya itu dibuat penamaannya itu ada bigger bold, bigger, big bold, big, regular, dan small. Nah, di sini saya udah ngedefine. Nah, di mana karakteristiknya itu font size-nya itu dari sini. Ini tidak ada aturan yang tetap ya, ini tergantung menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya tuh saya menggunakannya secara formatnya tuh kayak gini. Mulai dari font size-nya, mulai dari letter spacing-nya, dan lalu font weight-nya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan fonts-nya itu adalah Inter. Nah, ini Inter itu fonts-nya bisa kalian download di Google Fonts ya, kalau memang mau mencoba ya menggunakan ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 font weight-nya itu adalah bold, regular, dan semi bold. Nah, untuk khusus bold itu saya gunakan di H1 ya, headline ya. Tapi untuk semi bold itu digunakan di area bigger bold-nya aja. Pokoknya yang bukan di area H1 sampai H5 itu saya menggunakan semi bold. Lalu sisanya lagi menggunakan regular. Nah, di sini saya sudah mendefine. Nah, di sini saya juga sudah menentukan letter spacing-nya ya. Letter spacing-nya itu adalah jarak antara setiap kata. Kalau misalnya di semuanya kata-kata ini tuh, kalimat ini tuh dibuat ke bawah ya. Nah, ini adalah letter spacing ya. Oke. Nah, caranya bagaimana sih untuk menambahkan font style ini di Figma token ya, atau di desain tokennya? Caranya gampang. Kalian tinggal call dulu aja Figma tokennya. Oke. Nah, setelah itu kalian tinggal import ya, di sini import style. Import style, lalu pilih kalian di sini adalah text style ya, ini teks ya. Nah, di sini bakal banyak nih. Ini fontsnya, font family-nya Inter, font height-nya bla 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 bla. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Ya. Karena ini saya sudah mendefine, jadi mendefine itu 58, 48. Nah, ini udah berurutan nih. Karena memang di awal itu saya sudah menentukan letter spacing-nya berapa, font size-nya berapa, jadi kayak semacam di kodrat dulu lah ya. Dan ini adalah hasilnya. Pada saat import itu bakal hasilnya itu semacam ini. Cuman dari sisi penamaannya perlu di-improve. Jadi kita harus manual improve. Nah, nanti bakal saya contohkan beberapa ya. Nah, ini kalau misalnya ini sudah ya, font weight tuh. Font weight-nya udah kedetek, bold, semi bold, dan regular. Lalu font size-nya ini terlihat adalah 14 sampai 48. Nah, oke, kalau begitu, kalau misalnya sudah, ini tinggal kalian import semuanya. Kalau misalnya oke, nggak ada isu, karena ini hasil generatan, jadi nantinya tuh butuh improvement dari sisi penamaan sebenarnya. Tapi kita create dulu aja, create all, maka secara otomatis bakal nge-generate. Nah, ini bentukannya kayak gini. Untuk penamaannya ini sudah di-generate ya, bentukannya kayak gini. Nah, cuman untuk terutama dari sisi line height 101 sampai 7 ini perlu kita rapihin nantinya. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Jadi kalian kalau misalnya nggak mau ribet, kalau misalnya nggak mau ngerubah apapun, sebenarnya ini udah selesai sebenarnya. Cuman kalau nanti untuk keperluan development ini bakal membutuhkan sedikit adjustment dari sisi penamaan, karena developer itu biasanya meminta untuk terutama dari penamaannya tuh camel case. Nah, yang mana pingin biasanya tuh bentukannya kayak gini. Camel case itu adalah bentukannya tuh adalah huruf kata pertama itu, atau huruf pertama itu adalah letter spacing atau huruf kecil. Lalu untuk kata keduanya itu di
kata keduanya itu huruf pertamanya itu harus besar, bentukannya kayak gini, bentuk persis kayak gini nih. Cuman yang membedakan, karena ini hasil generatan, jadi kita harus mendefine. Nah, di sini saya sudah mendefine contoh penamaannya nih, nanti harus dirubah. Jadi ini butuh waktu, karena nantinya itu bakal menyamakan, harus kalian juga harus teliti ya dari sisi sini. Saya contohin dari sisi H1 dulu deh. H1 itu impact-nya itu adalah kita mulai dengan letter spacing-nya deh. Letter spacing-nya itu 58. Berarti 58 itu letter spacing itu bukan letter spacing, jatuhnya font height ya. Oke, font height. Ini adalah font height. Font height apa line height ya? Sebentar, ini 58, ini 12 sampai 4. Betul, ini adalah line height ya. Line height. Oke, nah jadi ini kita harus merubah penamaannya. Katakanlah ini saya ingin merubah dari line height-nya itu kan ini adalah, kalau di sini kan 5XL, nantinya bakal saya ubah menjadi 5XL. Nah, di sini adalah 0. Jadi nantinya sebenarnya isunya itu gampangnya tuh gini. Pada saat ini di ekspor itu biasanya DevSim itu kalau misalnya ada value 1, 2, 3 itu agak mereka lebih prefer kita mendefinisikan berdasarkan spesifik ukurannya, yaitu ya small, medium, large, extra large. Nah, itu idealnya mereka pengennya semacam itu. Jadi itu adalah rekomendasi dari sisi pada saat kita mengekspor sebuah file JSON-nya ya nantinya tuh. Nah, oke, saya bakal kasih contoh satu nantinya ya. Nanti sebenarnya harus manual, ini tidak ada yang langsung dari sini, makanya nantinya sebenarnya ini tuh dibutuhkan nantinya itu menggunakan semacam text editor kalau misalnya pingin cepet ya. Kalau misalnya pingin satu-satu, contohnya itu saya ambil contohnya yang H1 di sini font weight-nya itu inter 0. Nah, ini salah. Ini kita ubah dulu menjadi 5XL ya. Oke, 5XL. Oke, 5XL, lalu kita ubah ke area H1-nya. Di sini line height-nya yang tadi line height-nya itu ini udah langsung terubah ya. Ternyata ini langsung terubah nih. Line height-nya langsung terubah. Jadi versi sebelumnya itu kita harus manual mengubah satu-satu. Ternyata ini sudah terkoneksi jadi lebih mudah kita. Oke, ini saya baru tahu ya. Jadi kalian tinggal mengubah aja, rename aja nih. 17, ini kan 16, kita ambil yang 7 dulu, 1 dulu ya. Ini jadi 4XL. Ini saya bakal cepetin aja ya biar gampang nantinya. Nanti kalian tinggal lihat secara result hasilnya. Oke? Nah, ini contoh yang sudah saya ubah ya. Ini udah di rename ya. Ini udah di rename, jatuhnya XL, SM, MD, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL lah ya. Nah, kalian bisa ngecek karena ini udah otomatis. Sebelumnya itu tidak otomatis, sekarang sudah otomatis. Jadi kita bisa ngelihat bahwa di desain token, di edit tokennya ini line height-nya itu berubah menjadi 5XL. Ini lebih mempermudah penamaannya saja ya. Sebenarnya ini hanya tips kalau misalnya mendefine sebuah font style. Untuk line height dan segala macam, lebih baik kita custom penamaannya itu berdasarkan preferensi dari kita lah ya, jatuhnya itu bentukannya kayak gini. Nah, nanti kalian juga bisa mengapply semua untuk dari sisi font size-nya ya. Nantinya itu bentukannya kayak gini, 3XL, 2XL, XL gitu ya. Jadi lebih mempermudah aja sebenarnya itu nanti hasil ekspornya. Impact-nya kepada di sana sebenarnya nggak ada impact ya, karena kita bakal memainkannya itu dari sini. Jadi ini impact-nya itu adalah dari sisi pada saat kita ekspor hasil JSON filenya ini nanti yang akan dikonsum oleh si developernya, frontend-nya terutama ya. Nah, paling
segitu dulu aja karena ini lebih dari sisi namingnya aja ya, terutama ini ya dari sisi penamaan, karena sekarang sudah mempermudah, dibuat lebih otomatis, jadi kalian tinggal mendefine aja berdasarkan apa yang kalian suka ya. Contohnya paling saya kasih contoh lagi deh, paling gampang ya. Ini adalah font weight bold ya, kita ubah ini jadi bold, penamaannya jadi bold. Sebentar ya, ini penamaannya kita jadi bold. Ini semi bold, dan ini adalah regular. Nah, kita cek lagi di sini di desain tokennya bahwa ini bakal oke. Font weight-nya sudah berubah ya, jadinya jadi bold ya. Ini udah otomatis kita rename, impact ke tipografi ini bakal semuanya bakal berubah secara dinamis ya. Berdasarkan apa kita rename di sini, ini bakal impact juga. Nah, oke. Ini surprise ya, karena saya versi sebelumnya itu tidak bisa, jadi sekarang udah dipermudah oleh developernya. Thank you. Jadi ya segitu dulu saja untuk pemahamannya, tipsnya menggunakan atau apply font style menjadi sebuah desain token. Oke, segitu dulu saja di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, buka wawasan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya, di-consider ya. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih, bye.